Oke, kembali lagi dengan kapasitor touch. Nah, di video kali ini saya akan buatkan tutorial bagaimana cara membuat program dari memanfaatkan widget LED yang ada di aplikasi Blink ya. Nah, biasanya untuk LED-nya itu berupa hardware seperti ini. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara memprogram menyalakan widget LED yang ada di aplikasi Blink dengan menggunakan ESP8266. Nanti untuk menyalakan LED-nya, saya akan gunakan push button untuk menyalakan dari widget LED-nya. Nah, di sini saya juga ada switch blink yang nanti switch blink-nya ini akan menyalakan LED hardware yang ada di sini. Jadi, untuk memberikan perbedaan antara menggunakan switch blink dengan menggunakan LED blink yang dinyalakan menggunakan tombol atau push button yang berupa hardware-nya ya, jadi bukan dari aplikasi atau dashboard-nya. Nah, sekarang untuk prinsip kerjanya seperti ini. Jadi kalau misalkan saya tekan push button yang ini, LED yang ini akan dia menyala. Nah, seperti ini. Nah, jadi LED blinknya ini dia akan menyala ketika push button ini ditekan. Sedangkan untuk LED yang ini, itu dia akan menyala saat switch-nya ini saya tekan. Nah, seperti ini. Nah, ini dia berupa switch ya di sini, bukan berupa button. Nah, kalau misalkan mau diganti button juga bisa di aplikasi atau di dashboard Blink-nya. Nah, jadi seperti ini untuk prinsip kerjanya. Jadi bagi teman-teman yang ingin memanfaatkan dashboard dari Blink LED-nya juga bisa, atau teman-teman ingin mengkontrol lampu LED yang ada di sini dengan menggunakan switch seperti ini juga bisa ya, dengan menggunakan kontrolnya ini ESP8266. Nah, untuk rangkaiannya cukup sederhana, teman-teman tinggal perlu yang namanya push button, LED, dan resistor. Nah, untuk push buttonnya ini tidak perlu ada tambahan resistor apapun, karena di sini saya sudah menggunakan input pull up. Jadi tidak perlu tambahan resistor, cukup pin dari push button itu yang satunya dihubungkan ke ground. Nah, yang satunya di pin digital ya. Di pin digital yang push buttonnya ini berada di D1 ESP8266. Nah, sedangkan untuk LED-nya ini ada dua pin, yaitu anoda dan katoda. Untuk LED-nya yang anoda itu dihubungkan ke resistor terlebih dahulu, baru nanti masuk ke pin D2. Nah, kemudian untuk pin katoda dari LED-nya itu dihubungkan ke ground. Nah, jadi cukup simple untuk cara rakit dari alatnya. Jadi seperti itu saja. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat Blink-nya ya. Nah, teman-teman harus masuk ke akun Blink dulu, atau kalau misalkan belum punya akunnya, teman-teman bisa daftar terlebih dahulu, baru nanti teman-teman bisa ikuti langkah pertama yang harus dilakukan saat pembuatan dashboard dari Blink-nya ya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan cara membuat Blink-nya ya. Teman-teman masuk dulu ke akun Blink-nya. Jika misalkan sudah tampil seperti ini, teman-teman tinggal pilih developer zone yang ini. Kemudian klik new template di sini. Lalu ketikkan namanya, misalkan di sini saya beri nama ini widget LED. Lalu hardware-nya tinggal diganti di sini karena menggunakan ESP8266, tinggal ganti saja ESP8266. Kalau misalkan sudah, tinggal pilih done di sini. Nah, kemudian kita tinggal atur untuk dashboard-nya. Nah, di sini kita perlukan yaitu switch 1. Nah, kemudian setelah switch kita butuh yang namanya LED. Jadi tinggal klik saja 2 kali, dia nanti akan langsung masuk ke dalam dashboard-nya. Nah, untuk tata letaknya bisa diatur sendiri, disetting sendiri mau seperti apa. Kemudian di sini ada gambar gerigi atau pengaturan. Di sini teman-teman tinggal ketikkan saja. Di sini misalkan judulnya mau diberi nama switch blink. Lalu create data stream, kemudian pilih di digital pin ya. Nah, untuk digital pin dari switch blink-nya yaitu ini kita isi dengan pin 3. Nah, kemudian sudah tidak ada yang dirubah lagi, kemudian pilih create ya. Jika sudah, pilih save. Kemudian untuk LED-nya, nah misalkan di sini saya beri nama LED blink. Kemudian create data stream, buat data stream baru, pilih virtual pin.
Nah, ini untuk pin, virtual pinnya saya gunakan di V1 ya. Nah, jadi pilih yang V1 ini, kemudian kita pilih create. Nah, jika sudah kita pilih save. Lalu kemudian sudah selesai semua untuk dashboardnya, kita pilih save. Kemudian kita masuk ke device. Nah, di sini ada plus new device, ini kita klik plus new device-nya, lalu pilih from template. Kita pilih template yang sudah kita buat tadi, yaitu widget LED yang ini, kemudian kita pilih create. Nah, nanti kita akan mendapatkan template ID, template name, dan auto token-nya ya. Jadi ini kita copy, lalu kita masuk ke program Arduino-nya, kita pastikan di sini. Ya. Ctrl V. Nah, nanti untuk link programnya akan saya taruh di deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung cek saja di deskripsi untuk link programnya ya, teman-teman. Nah, jika sudah di sini kita dapat auto token, nah auto tokennya ini kita copy, Ctrl C, kemudian pastikan di sebelah sini, char out ini ya. Dan jangan lupa untuk SSID-nya diganti dan passwordnya diganti sesuai WiFi yang mau dikoneksikan ke ESP32-nya. Nah, untuk fungsi widget LED-nya, yaitu menggunakan fungsi ini ya, widget LED V1. Nah, seperti address yang ini tadi, LED blink ini tadi, dia alamatnya di V1. Nah, ini untuk aktivasinya. Kemudian untuk pendeklarasiannya, yaitu yang ini, LED on. Nah, LED on untuk menyalakan LED-nya. Kalau misalkan mau matikan, yaitu LED titik off. Kalau misalkan di sini teman-teman mau ganti namanya, misalkan di sini saya beri nama LED 45. LED 45 dengan diikutkan disertai alamatnya V1 atau V2. Di sini saya beri nama LED 45, kemudian di bawah sini nanti di LED on-nya ini, LED on-nya ini kita beri nama LED 45 juga. Nama LED off-nya ini kita beri LED 45 titik off dalam kurung titik koma. Nah, jadi seperti itu untuk sintak programnya agar widget LED yang ada di web dashboardnya itu bisa menyala ya. Nah, sedangkan untuk yang widget LED, widget suite-nya itu fungsinya yang ini, if read blink ini ya. Jadi dia membaca fungsi blinknya itu di pin 3 tadi, alamatnya yang sudah kita buat switch blinknya itu kan di pin 3. Nanti dia akan membaca digital read-nya di pin 3 tadi. Nah, jadi menggunakan fungsi if, jika misalkan kondisi dari blink di pin 3 tadi saat web dashboardnya ini kita tekan, otomatis LED-nya dia akan menyala. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau misalkan kondisi switch-nya low, dia akan mati. Nah, kenapa kok di sini saat kondisi on, di sini kondisinya low? Karena di sini saya menggunakan untuk tombolnya tadi, tombol yang hardware itu menggunakan input pull up. Karena input pull up itu dia berlogika low saat kondisinya aktif. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti itu untuk programnya, dan jika misalkan teman-teman mengalami masalah atau kesulitan atau ingin bertanya, teman-teman bisa langsung tanyakan saja di kolom komentar. Nanti kalau misalkan saya ada waktu bisa jawab, nanti saya akan balas di kolom komentar ya teman-teman. Nah, cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Tech. Bye-bye.